Hello Technolovers! Ada hal-hal yang begitu aneh sampai benar-benar sulit kita percaya meskipun buktinya ada di depan mata kita. Kita percaya fenomena tersebut lebih seperti fantasia atau cuma sekedar film fiksi ilmiah. Lantas, kebetulan aneh apa saja yang bahkan tidak bisa dijelaskan orang skeptis? Penasaran kan? Yuk simak ulasannya berikut ini. Verne, sang visioner. Kebetulan aneh pertama adalah salah satu karya Jules Verne yang paling populer, From the Earth to the Moon, yang diterbitkan pada tahun 1865, adalah tentang sebuah meriam yang bernama Columbiad yang menambahkan proyektil berawak manusia ke Selene. Menariknya, 104 tahun kemudian, modul pesawat antariksa Apollo 11 yang menyelesaikan misi ke bulan diberi nama Columbiad. Wah, bayangkan, 104 tahun kemudian. Luar biasa bukan? Nama Columbiad pertama kali diusulkan kepada Michael Collins oleh Julian Schiff, salah seorang asisten urusan publik NASA. Dia menyebutkan nama itu muncul saja ketika berbicara di telepon. Dia berkata beberapa orang dari kita sudah mengerjakan Columbiad. Nama itu awalnya agak berlebihan bagi Collins, tapi dia akhirnya menamai modul tersebut Columbiad karena tidak bisa memikirkan pilihan yang lebih baik. Selain itu, rekannya Buzz Aldrin dan Neil Armstrong tidak memiliki ulasan lain. Collins menyadari kemiripannya dengan nama Columbiad, meriam yang diciptakan Verne. Kemiripan luar biasa. Selanjutnya, siapa yang tidak mengenal salah seorang pengemudi terkenal, Enzo Anselmo Ferrari, yang merupakan pendiri tim balap Scuderia Ferrari Grand Prix, yang kemudian mendirikan merek Ferrari. Enzo Anselmo wafat pada 14 Agustus 1988 setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk otomotif. Selang 2 bulan, pada 15 Oktober 1988, seorang pria yang bernama Mesut Ozil yang lahir di Jerman, di mana Mesut Ozil adalah seorang pemain sepak bola, ternyata memiliki wajah yang sangat mirip dengan Mesut Ozil. Apakah ini cuma kebetulan? Sejarah Titanic ditulis dalam novel. Kebetulan aneh ketiga, siapa sih yang tidak mengenal kapal Titanic? Kapal ini pernah digambarkan dalam sebuah film romansa yang terkenal di seluruh pelosok negeri. Tenggelamnya Titanic adalah peristiwa bersejarah yang telah mengejutkan orang-orang. Peristiwa tersebut mustahil untuk diprediksi atau dibayangkan, karena konon katanya kapal ini dijuluki tidak bisa tenggelam. Menarik bukan? Namun, beberapa tahun sebelumnya pada tahun 1898, salah seorang penulis yang bernama Morgan Robertson yang telah menerbitkan novel berjudul Futility. Dalam novelnya itu menceritakan kapal karam yang terjadi setelah tenggelamnya sebuah kapal yang bernama Titan telah menabrak gunung es. Wah, kok bisa mirip ya? Kebetulan Handel Hendrix. Komposer George Frederick Handel merupakan salah satu seorang jenius dalam bidang musik pada abad ke-17 dan ke-18. Ia tinggal di Jalan Brook nomor 25 di distrik Mayfair, London. Hal yang tak disangka-sangka ternyata di jalan yang sama di nomor 23 juga tinggal seorang jenius musik lainnya pada abad ke-20 yang bernama Jimi Hendrix. Apakah ini cuma kebetulan? Atau gimana nih? Handel tinggal di sana sampai tahun 1759, sedangkan Hendrix sampai pada akhir tahun 1960-an. Selain itu, uniknya nama-nama belakang mereka sangat mirip loh. Sekarang rumah mereka tersebut telah dijadikan museum. Buku hilang Anthony Hopkins. Sebelum menjadi seorang aktor besar di Hollywood, Anthony Hopkins pernah mendapatkan tawaran peran dalam The Girl from Petrovka. Karena berkomitmen dalam pekerjaan sebagai pekerja seni, ia kemudian mencari novel aslinya yang ditulis oleh George Pfeiffer agar dia bisa memerankan karakternya dengan baik. Mengejutkannya, sang aktor ternyata tidak dapat menemukan buku tersebut di mana-mana. Namun, pada suatu kesempatan saat Anthony Hopkins sedang berjalan ke London, ia melihat sebuah buku yang ditinggalkan di bangku taman.
Dan dari semua buku yang hilang di dunia, Anthony Hopkins menemukan buku yang dia cari tersebut di sebuah tempat duduk di taman. Lucunya, saat sang aktor bertemu dengan sang penulis buku tersebut selama syuting dan berkata ia tidak mempunyai buku tersebut, dikarenakan ia pernah meminjamkan kepada seorang teman yang kehilangan buku itu di London. Jadi, Hopkins mengambil buku itu dan menunjukkannya kepada George Favart. Tentu saja itu buku yang sama. Saudara kembar yang bertemu kembali. Next, kebetulan aneh lainnya adalah tentang kisah saudara kembar yang bertemu kembali pada tahun 1979. Saudara kembar yang berusia 39 tahun bertemu kembali setelah terpisah pada usia 3 minggu. Namun, pertemuan mereka penuh banyak kejutan. Uniknya, mereka berdua diberi nama Jim, nama yang diberikan kepada mereka oleh orang tua asuhnya. Keduanya memiliki banyak kemiripan, salah satunya suka matematika dan pertukangan, serta keduanya bekerja di bidang keamanan. Namun lebih menariknya lagi, istri pertama mereka bernama Linda. Mereka sudah bercerai dan menikah lagi dengan wanita bernama Betty. Kemudian putra mereka diberi nama James Allen dan James Allen. Merinding gak sih kalau kisah yang satu ini bisa-bisanya sekebetulan itu? Kasus Eleanor Rigby yang menarik. Kisah aneh berikutnya adalah kisah John Lennon dan Paul McCartney yang bertemu di sebuah gereja St. Peter di Walton tahun 1957. Dari pertemuan dua sejoli ini akhirnya mengubah sejarah musik karena kemudian mereka membentuk The Beatles. Mengejutkannya, beberapa meter dari tempat mereka bertemu, ada makam seorang wanita bernama Eleanor Rigby. 9 tahun kemudian, Paul McCartney menulis lagu yang berjudul Eleanor Rigby. Menurut data, sang musikus ini menamai karakternya dari aktris Eleanor Bron dan toko di Bristol bernama Rigby and Evans Ltd. Kemudian ia berkata mungkin makam itu ada hubungannya dengan nama lagunya meski secara tidak langsung. Stephen Hawking dan angka. Kita tahu waktu itu relatif dan kebetulan terjadi, dan kematian Stephen Hawking membuktikan hal tersebut. Stephen Hawking meninggal 14 Maret 2018 lalu, yang merupakan hari yang sangat penting karena bertepatan dengan ulang tahun Einstein yang ke-139 dan hari perayaan tahun Pi Day, hari peringatan untuk konstanta Pi, salah satu lambang di bidang matematika. Nasib awak kapal. Sebagian orang beruntung dengan misterius. Ya, dia adalah perawat muda Violet Jessop yang mulai bekerja sebagai awak kapal di Olimpik saat kapal itu bertabrakan dengan kapal lain. Untungnya dari insiden tersebut tidak adanya korban dan pada saat itu meskipun kapal tersebut rusak, kapal itu bisa kembali ke pelabuhan tanpa tenggelam. Namun 1 tahun kemudian, Jessop dipindahkan tugas ke Titanic yang dimana kapal tersebut menabrak gunung es pada tahun 1912. Ia pun lagi-lagi selamat dengan menaiki sekoci 16 dan diminta menjaga seorang bayi. Namun siapa sangka cobaan menghampirinya lagi saat naik kapal Britannic dan terjadi ledakan yang tak terduga di sana. Untungnya, dia selamat lagi. Wah, kalau memang bukan ajal, ya nggak perlu khawatir kan? Violet Jessop pun menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 83 karena penyakit jantung. Hari kelahiran Mark Twain. Setiap 76 tahun, komet Halley melewati bumi dan bisa terlihat di langit. Pada tahun 1835, salah satu tahun kejadian fenomena tersebut, Mark Twain lahir. Selain itu, penulis tersebut memprediksi kematiannya akan terjadi di tahun yang sama saat komet tersebut melintas lagi. Dia punya indera keenam kali ya? Yang Maha Kuasa telah mengatakan, tanpa ragu, inilah dua hal yang tidak dapat dijelaskan. Mereka datang bersama, maka mereka harus pergi bersama. Merinding gak sih dengan perkataan itu? Mengejutkannya, prediksinya tidak meleset. Ia wafat sehari setelah komet itu mencapai titik terdekatnya dengan bumi. Wanita yang terfoto 2 kali dengan Google Maps.
Kebetulan aneh ke-11 adalah tentang Google Maps. Google Maps menjadi sangat populer mengingat Google Maps adalah aplikasi untuk membantu kita menemukan arah jalan yang tidak kita ketahui, serta memprediksi semakin banyak kemungkinan yang bisa terjadi di jalan. Meskipun kita sudah tahu beberapa foto ajaib yang direkam oleh aplikasi ini, jelas foto Lane Cartwright ini yang paling menonjol. Wah, kok bisa ya? Terbukti bahwa wanita yang disebut penjelajah waktu ini berfoto di tempat yang sama dengan pose yang sama dan membawa tas dalam rentang waktu 10 tahun. Namun dia baru mengetahui setelah suaminya mencari foto pertama lalu kemudian menemukan foto kedua. Meksiko dan gempa buminya. Terakhir, ada kisah soal Meksiko. Meksiko adalah negara yang kaya akan tradisi, sihir, serta cerita rakyatnya. Namun dalam 100 tahun terakhir, ada sebuah kejadian gempa bumi yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah loh. Pada tanggal 19 September tahun 1985, kota Meksiko dibangunkan oleh salah satu gempa bumi terkuat. Sejak kejadian itu, semuanya berbeda dan setiap tahun dilakukan simulasi untuk menghindari bencana tersebut. Menariknya lagi, pada tahun 2017 dan 2022, beberapa menit setelah melakukan simulasi, terjadilah gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 7 skala Richter. Gempa tersebut sangat berbahaya. Akibatnya, 19 September menjadi hari paling sulit dilupakan bagi warga Meksiko. Menurut Teknolovers, gimana nih? Apakah kejadian tersebut menurutmu hanyalah sekedar kebetulan? Ini sih tergantung perspektif kita masing-masing ya guys.